Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Maftunur Alian, NIM 19051214042 dari Prodi Sistem Informasi, kelas Sistem Informasi A 2019. Dalam video kali ini saya akan menerangkan atau mempresentasikan tentang materi standarisasi jaringan. Langsung saja kita menuju materi yang akan saya sampaikan. Dalam pembahasan materi tentang standarisasi jaringan, kita akan mulai dari struktur lapisan pada jaringan OSI dan TCP atau IP. Sebelum itu, kita harus mengenal apa itu OSI dan TCP IP. OSI atau Open System Interconnection merupakan model referensi di mana diciptakan dalam bentuk kerangka konseptual yang diciptakan pada tahun 1980-an oleh International Organization for Standardization atau ISO. Sedangkan TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan suatu standar komunikasi yang digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Dalam slide ini, kita akan melihat gambaran dari daftar lapisan layer pada OSI. OSI itu sendiri memiliki 7 lapisan layer. Yang pertama adalah application. Application berfungsi menampilkan jendela-jendela kepada user yang berfungsi untuk mengakses jaringan. Yang kedua, presentation. Berfungsi memproses data yang telah didapat dari internet untuk ditampilkan pada jendela-jendela aplikasi kepada user. Yang ketiga adalah session, berfungsi mengirimkan pengguna untuk tetap terhubung dengan jaringan yang telah tersambung. Yang keempat adalah transport, memastikan pesan terkirim tanpa error, hilang atau terduplikasi. Yang kelima ada network. Network mengontrol operasi subnet dan memutuskan kepada hardware data apa yang akan dikirim. Yang keenam ada data link, yang berfungsi menjaga agar proses pengiriman data melalui layer fisik tidak terjadi error dengan mengirim data lewat node ke node lain. Yang terakhir adalah physical, yaitu berfungsi mengirimkan data melalui media transmisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang protokol yang bekerja di OSI layer. Yang pertama ada application layer, yaitu layanan aplikasi, sangat dekat dengan user, menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi yang memiliki contoh telnet, HTTP, FTP, email, dan lain-lain. Yang kedua ada presentation layer, yang terdiri dari bagaimana data dipresentasikan, yang berisikan type data, inskripsi, visual image, dan lain-lain. Contohnya adalah JPEG, GIF, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah session layer yang berfungsi sebagai dialog control, yaitu memantau giliran pengiriman, menjaga agar data dari masing-masing aplikasi tetap terpisah. Yang kedua, establish, manage, menghentikan sesi antar aplikasi. Yang ketiga, sinkronisasi, yaitu menandai bagian data yang belum terkirim sesaat crash pengiriman terjadi, sehingga pengiriman bisa dilanjutkan tepat ke bagian tersebut. Yang selanjutnya adalah transport layer, yang terdiri dari segmentation, atau menerima data dari layer di atasnya, memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil. Yang kedua adalah flow control. Yang ketiga ada error control, yang melakukan perbaikan kesalahan. Yang keempat ada data transport reliability. Yang selanjutnya adalah network layer, perangkat yang beroperasi router dan layer 3 switch, menyediakan penyelamatan secara logikal, routing, menentukan jalur pengiriman dari sumber ke tujuan, pengendalian kongesti atau kemacetan pada proses pengiriman data, mempertahankan QoS atau delay, transit time, jitter, dan lain-lain. Selanjutnya adalah data link layer, perangkat yang beroperasi bridge dan layer 2 switch,
grouping data secara logikal atau framing, menggabungkan paket menjadi byte dan byte menjadi frame, menjadikan akses ke media menggunakan alamat MAC, kemudian melakukan pendeteksian kesalahan bukan perbaikan. Terakhir dari lapisan OSI yaitu physical layer. Perangkat yang beroperasi hub dan repeater, menangani pengiriman bit-bit data melalui saluran komunikasi, menentukan berapa volt untuk bit 1 dan 0, menentukan jumlah pin yang digunakan oleh network connector, dan fungsi dari setiap pin. Pada slide ini kita akan melihat gambaran dari layering atau lapisan dari TCP atau IP. Lapisan dari TCP/IP ada 4. Yang pertama ada application, yaitu tanda data pada pengkodean pengguna dan kontrol kotak dialog. Yang kedua transport, yaitu pendukung komunikasi antar berbagai perangkat melalui berbagai jaringan. Yang ketiga adalah network, yang menentukan jalur optimal untuk melewati jaringan. Yang keempat network interface, yaitu kontrol perangkat keras dan media. Selanjutnya kita akan membahas network protocol, yaitu macam-macam network protocol. Langsung simak ke slide berikutnya. Sebenarnya network protokol ada banyak, namun saya di sini akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama, Secure Shell atau SSH. SSH itu adalah protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Yang kedua, Post Office Protocol version 3 atau POP3, yaitu protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Yang ketiga, Internet Message Access Protocol atau IMAP, yaitu protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Yang keempat adalah Internet Control Message Protocol atau ECMP. ECMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan, sebagai contoh, bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Yang kelima adalah HTTPS, yaitu versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Dalam slide ini, kita akan membahas UDP dan TCP. UDP merupakan kepanjangan dari User Data Program. UDP ini memiliki karakter unreliable atau tanpa koneksi antar satu atau beberapa host dalam jaringan TCP atau IP. Sedangkan TCP membuat pengguna komputer bias masuk dengan mudah menggunakan komputer kedua atau ketiga cukup dengan satu jaringan. Dalam slide ini kita akan membahas perbedaan TCP dan UDP. Yang pertama, TCP membutuhkan koneksi, sedangkan UDP tanpa koneksi. Yang kedua, TCP mengirimkan data secara berurutan, sedangkan UDP mengirimkan data secara tidak berurutan. Yang ketiga, TCP mengandalkan keutuhan data, sedangkan UDP mengandalkan kecepatan proses pengiriman data. Yang keempat, TCP terdiri dari port dengan 16 bit, sedangkan UDP terdiri dari 3 jenis port. Yang terakhir lebih mudah dioperasikan, sedangkan UDP butuh waktu untuk memahami proses kerja UDP. Yang terakhir kita akan membahas tentang port, yaitu jenis-jenis dan macam-macam port. Yang pertama, macam-macam port ada well-known port, merupakan daftar nomor port yang telah diketahui secara umum untuk pemakaian suatu layanan. Untuk itu, well-known port tidak dapat digunakan oleh layanan lainnya. Well-known port yang pada awalnya berkisar antara 0 hingga 255, tetapi kemudian diperlebar untuk mendukung antara 0 hingga 1023. Selanjutnya adalah register
port merupakan fungsi port yang digunakan untuk vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Ring atau jangkauan regis port berkisar antara 1024 hingga 49151. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kita akan bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.